Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Anantasari. Saya dari 11 IPA 3, nomor absen 08. Saya akan mempresentasikan mapel prakarya bab 1, wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Untuk menjadi wirausahawan profesional, kalian harus memiliki perencanaan usaha yang baik. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah 1. Ide peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pada materi pembelajaran semester 1, kalian sudah mempelajari materi tentang ide dan peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pada materi semester 2 ini, kalian akan mempelajari tentang ide dan peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan keberlangsungan usaha. Analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi, pengembangan sifat, pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan lain-lain. Faktor yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut. A. Faktor keuntungan. B. Faktor penguasaan teknik. C. Faktor pemasaran. D. Faktor bahan baku. E. Faktor tenaga kerja. F. Faktor modal. G. Faktor risiko. H. Faktor persaingan. I. Faktor fasilitas dan kemudahan. J. Faktor manajemen. Jika wirausaha sudah menetapkan jenis usaha kerajinan sesuai dengan yang diinginkan dan sudah melalui berbagai macam pertimbangan, tugas yang perlu diperhatikan oleh seorang wirausaha dalam mempertimbangkan hal-hal berikut. A. Jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. B. Jenis usaha kerajinan yang benar-benar akan membawa suatu keuntungan. C. Jenis usaha kerajinan yang mudah mengurus dan mengerjakannya. D. Jenis usaha kerajinan yang mudah memeliharanya. E. Jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi dan dibutuhkan konsumen. F. Jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapat. G. Jenis usaha kerajinan yang mendapat dukungan serta perlindungan pemerintah. Menganalisis peluang usaha harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh perhitungan tentang segala kemungkinan yang akan menggagalkan usaha. Kalian tidak boleh asal-asalan atau meniru tanpa berpikir dan dianalisis. Dengan adanya analisis SWOT atau strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Berarti kalian dapat mengetahui peta peluang usaha dan ancaman apa yang ada. Dengan tersedianya informasi intern dan ekstern, maka perusahaan akan dapat mengetahui A. Di mana usaha itu ada peluang atau opportunity untuk maju dan sukses. B. Apa saja yang akan mengancam perusahaan atau threat. C. Adakah kekuatan weak atau weakness yang membatasi atau menghambat kemampuan dalam mencapai sesuatu usaha. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pada materi pembelajaran semester 1, kalian telah mempelajari tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar yang meliputi 6 tipe sumber daya: man, money, material, making, method, and market. Berdasarkan konsep 6 tipe sumber daya tersebut, kalian diharapkan dapat menganalisis dengan menggunakan buku referensi atau melalui media informasi atau internet tentang pengolahan sumber daya usaha pada produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di wilayahmu. Faktor-faktor sumber daya yang pendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. A. Faktor manusia. B. Faktor keuangan. C. Faktor organisasi. D. Faktor perencanaan. E. Faktor mengatur usaha. F. Faktor pemasaran. G. Faktor administrasi. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pada materi semester 1, kalian sudah mempelajari perencanaan administrasi
usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pada materi tersebut telah dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam merencanakan administrasi usaha. Tentunya kalian sudah mendiskusikan dan memperhatikannya. Materi berikut ini akan membahas tentang perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Diharapkan kalian dapat memanfaatkan pengetahuanmu tentang perencanaan administrasi usaha pada semester 1 untuk dikembangkan pada semester 2 ini. Beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha. A. Mengurus izin usaha. B. Penetapan besarnya restribusi. C. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. D. Pengurusan pajak. E. Membuka rekening bank. F. Tanda daftar perusahaan atau TDP. G. Analisis mengenai dampak lingkungan atau APDAL. 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Secara ekonomi, produk kerajinan dapat menjanjikan dan memiliki peluang pasar yang menggembirakan, apalagi ditunjang dengan melimpahnya bahan baku tenaga kerja yang relatif murah dibanding negara lain, sehingga dapat menekan biaya produksi. Penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan atau konsumen. Faktor pemasaran dapat dikatakan berhasil jika jangkauan pasar semakin luas dan masa produksi dapat bertahan dalam waktu yang lama. Untuk itu, hal-hal yang perlu dipertimbangkan meliputi sasaran pasar, selera konsumen, citra produk, saluran distribusi, dan penentuan harga. Zaman dahulu ketika negara sedang tumbuh, promosi mungkin tidak terlalu penting karena masyarakat memang mencari dan menumbuhkan suatu barang. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan munculnya persaingan-persaingan di pasar, seorang wirausaha harus memikirkan strategi promosi dan penjualan agar bisnisnya tetap berjalan dengan baik. Ada 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi, yaitu A. Pembentukan merek atau branding. B. Layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi. C. Menciptakan kesetiaan pelanggan. Ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengomunikasi produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. A. Penjualan personal atau personal selling. B. Iklan atau advertising. C. Promosi penjualan atau sales promotion. D. Publikasi atau publication. E. Sponsorship. F. Komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli atau pin of purchase. Dan G. Komunikasi dengan sistem ini bertujuan untuk mempengaruhi seseorang pada saat orang tersebut akan mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Afifah Siti Anisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kerajinan pada dasarnya merupakan budaya tradisional yang merupakan komoditas negara yang dapat meningkatkan devisi. Berikut ini dijelaskan beberapa produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Kerajinan dari limbah bunga kering. 2. Kerajinan dari limbah tempurung kelapa. 3. Kerajinan limbah dari kayu. 4. Kerajinan dari limbah akar bambu. 5. Kerajinan limbah dari tulang ikan. 6. Kerajinan limbah dari kulit kerang. 7. Kerajinan limbah dari botol plastik. 8. Kerajinan limbah dari styrofoam atau gabus, dan seterusnya. 2. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Produk kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya, adapun unsur kehidupannya hanya sebagai pendukung. Berikut contoh karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang sebagai benda pakai.
2. Manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Produk kerajinan yang dibuat sebagai benda hias pajangan jenis ini lebih menonjol aspek keindahan daripada aspek kegunaan atau segi fungsinya. 3. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Di bawah ini merupakan contoh hasil limbah berbentuk bangun ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan. Dilihat dari kondisi wilayahnya. A. Daerah pesisir pantai atau laut. Limbah berbentuk bangun ruang banyak tersedia adalah cangkang kerang laut, tulang ikan, tempurung kelapa, sabut kelapa, dan lain-lain. Yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah biji-bijian, buah-buahan kering, kulit durian, dan lain-lain. C. Daerah pertanian. Limbah berbentuk bangun ruang yang dapat ditemukan di daerah ini adalah bijian kering, bunga kering, kulit pohon kering, dan lain-lain. Daerah perkotaan. Limbah berbentuk bangun ruang yang dapat ditemui di daerah perkotaan adalah biasanya kulit telur, kulit kacang, kemasan plastik, botol kaca, kemasan kaleng, dan lain-lain. Keempat, perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Perencanaan produksi kerajinan umumnya lebih menitikberatkan pada nilai-nilai keunikan, uniqueness, dan estetika, keindahan. Sementara dalam penemuan fungsi lebih menekankan pada penemuan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik, fisiologi, misalnya benda-benda pakai, perhiasan, furnitur, sandang, dan sebagainya. A. Menentukan bahan atau materi produksi kerajinan. Pemilihan bahan atau material dalam perbuatan karya seni sangat penting karena materi akan mendukung nilai bentuk, kenyamanan terutama dalam menggunakan benda terapan, dan juga mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. B. Menentukan teknik produksi. Dalam pelaksanaan pembuatan produk-produk kerajinan yang menggunakan bahan limbah berbentuk bangun ruang dapat dilakukan dengan teknik pahat, teknik ukir, teknik konstruksi atau sambung, teknik raut, teknik bubut, dan sebagainya. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pembuatan barang-barang kerajinan dengan menggunakan bahan limbah berbentuk bangun ruang dapat dilakukan dengan 1. Teknik pahat, teknik cetak, teknik ukir, dan teknik kolesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatur Rahmah dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Afifah Siti Amisih. Oke, langsung saja. 5. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pada materi pembelajaran semester 1, kalian sudah mempelajari alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pada prinsipnya, bahan dan alat yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari bahan limbah adalah sama. Oleh karena itu, kalian diharapkan dapat mengembangkan materi alat dan bahan tersebut sehingga pembelajaran pada semester 2 ini lebih lengkap dan berkembang. Bahan untuk berkarya kerajinan dari bahan bekas dapat dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintesis. Bahan baku alami adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam.
Bahan-bahan ini dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Bahan baku olahan adalah bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus. 6. Proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 7. Pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Contohnya seperti kemasan kardus, kemasan kertas dari plastik, kemasan kayu untuk produk kerajinan, dan lain-lain. Oke, langsung saja. C. Perhitungan titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pengertian dan manfaat titik impas usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Break-even point atau BEP ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Manfaat analisis break-even point. A. Jumlah penjualan minimal harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. B. Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. C. Seberapa jauh K yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Haji dari 11 MIPA 3. Nomor absen 21. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Faizatul Rohmah. Oke, langsung saja. 4. Evaluasi hasil perhitungan titik impas break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Analisis break-even merupakan suatu analisis yang digunakan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kaitan antara biaya, volume penjualan, volume produksi yang nantinya untuk menentukan titik impas di mana perusahaan tidak mengalami kerugian maupun tidak mendapatkan keuntungan. Analisis break-even point memiliki manfaat sebagai berikut. A. Untuk mengetahui hubungan volume penjualan, harga jual, biaya produksi, dan biaya-biaya lain, serta mengetahui laba rugi perusahaan. B. Sebagai sarana merencanakan laba. C. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual. D. Strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Pengertian promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Promosi adalah salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kualitas penjualan. Tujuan daripada perusahaan melakukan promosi menurut Ciptono adalah menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. 2. Menentukan strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Untuk mengomunikasikan produk kerajinan perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi, yang terdiri atas 4 komponen utama, yaitu A. Periklanan, B. Promosi penjualan, C. Penjualan tatap muka, D. Publisitas atau hubungan masyarakat. 3. Melakukan promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dalam promosi agar dapat efektif perlu adanya bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Berikut ini merupakan salah satu contoh strategi dalam melakukan promosi produk kegiatan. Pemanfaatan limbah plastik menjadi produk kerajinan tas.
hanya satu contoh usaha yang bisa dikembangkan dengan mudah dan murah. Usaha ini bisa kamu lakukan pada saat sekarang, tentu dengan mengatur jadwal sebaik mungkin sehingga kegiatan sekolah tidak terganggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Anatasari, kelas 11 IPA 3, nomor absen 08. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dipresentasikan oleh Arya Aji di slide sebelumnya. Laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pada materi semester 1, kalian sudah mempelajari laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Diharapkan pengetahuan tersebut dapat dikembangkan untuk mempelajari materi laporan kegiatan usaha kerajinan dan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Pengertian dan manfaat laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi sehingga tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya bersifat komunikatif, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Agar menjadi komunikatif, sebaiknya laporan pelaksanaan kegiatan usaha harus disusun dalam bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Dikatakan logis apabila segala keterangan yang dianalisis dapat diteliti alasan-alasannya, apakah laporan masuk akal atau tidak. Dikatakan sistematis apabila keterangan-keterangan yang dikemukakan di dalam laporan pelaksanaan kegiatan usaha disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan. Laporan pelaksanaan dikatakan lugas apabila bahasa yang digunakan langsung menjawab persoalan yang nyata dan tidak bertele-tele. Isi dari laporan kegiatan usaha adalah kegiatan pekerjaan di perusahaan yang sedang berjalan dan pekerjaan yang sudah selesai. Penyusunan laporan kegiatan usaha dilakukan secara periodik, setidak-tidaknya dibuat sebulan sekali. Penyusunan harus lengkap dan berisi hal-hal yang berhubungan dengan hambatan usaha, kemajuan usaha, kemunduran usaha, dan sebagainya. Fungsi dan tujuan laporan kegiatan usaha adalah untuk memberitahukan persoalan kegiatan usaha secara detail dan objektif, serta memberi keterangan atau informasi yang singkat tentang kegiatan usaha. Adapun kewajiban seorang pengelola usaha atas pembuatan laporan kegiatan usaha adalah: A. Harus memahami akan arti pentingnya laporan. B. Harus dapat mendiskusi laporan baik yang bersifat umum maupun khusus. C. Harus menyiapkan sarana, data-data, dan teknisnya serta latihan-latihan penyusun sebuah laporan kegiatan usaha. Prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan kegiatan usaha yaitu: A. Laporan harus tepat waktu. B. Laporan harus teliti, benar, dan dipercaya. C. Laporan harus berjalan dan sederhana. D. Laporan harus ada standarisasi. E. Laporan harus mempunyai nilai atau manfaat. 2. Menganalisis laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pada materi semester 1, kalian sudah mempelajari cara menganalisis laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Diharapkan pengetahuan tersebut dapat dikembangkan pada kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pada dasarnya yang perlu dianalisis dalam pelaksanaan kegiatan usaha adalah sebagai berikut: A. Bidang kegiatan usaha. B. Rugi atau laba. C. Bidang keuangan. D. Bidang permodalan. E. Bidang administrasi dan pembukuan. F. Bidang ketenagakerjaan. E. Bidang pemasaran. H. Bidang organisasi. Pada akhir tahun, seluruh kegiatan usaha dilaporkan untuk dianalisis oleh pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi yang tepat dalam mengambil keputusan. Analisis laporan keuangan adalah evaluasi atau penafsiran neraca dan daftar perubahan posisi keuangan perusahaan. Mengadakan analisis laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Analisis laporan keuangan selalu berhubungan dengan masalah neraca, rugi atau laba dan perusahaan, modal perusahaan. Analisis laporan keuangan pada hakikatnya adalah untuk mengadakan penilaian atas keadaan keuangan perusahaan. Untuk lebih dapat menggambarkan perubahan posisi keuangan dan sifat pengembangan perusahaan dari waktu ke waktu, satu perusahaan diharuskan membuat laporan keuangan paling lama 2 tahun terakhir dari kegiatan usahanya. 3. Pembuatan laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang.
Berikut ini merupakan contoh laporan pelaksanaan kegiatan usaha. Kamu diharapkan dapat melengkapi format laporan tersebut pada usaha yang kamu pilih kembangkan. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha. A. Bidang kegiatan usaha. Di bidang kegiatan usaha ada dua jenis. 1. Jenis kegiatan. Jenis kegiatan. 2. Rugi atau laba. B. Bidang keuangan. 1. Neraca terlampir. 2. Analisis. C. Bidang permodalan. 1. Modal sendiri. 2. Modal asing. D. Bidang administrasi akan pembukuan. 1. Buku-buku. 2. Dokumen-dokumen dagang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.